Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali ta'lim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ta'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti, dan juga mudah-mudahan majlis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami.
Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 71. Halaman 71 baris keempat. Halaman 71 baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, saya berkata. Pengarang kitab ini berkata, menjelaskan tentang hadis di atas. Hadza wa hadza, ini adalah takaffulun, tanggungan, khosun, tertentu, khusus, ba'da takaffulil ami, setelah tanggungan yang umum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menanggung seluruh keperluan orang-orang yang mau menuntut ilmu di jalan Allah. Jadi orang-orang yang mau menuntut ilmu di jalan Allah, kebutuhannya dan keperluan untuk menuntut ilmunya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tanggungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, di samping ada tanggungan yang umum yang biasanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggungan umum itu adalah allazi takaffalallahu bihi, yang Allah tanggung dengan tanggungan itu, likulli dabbatin, bagi setiap apapun siapapun yang melata, fil ardi, di muka bumi ini. Jadi semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya manusia itu tidak perlu khawatir terhadap rezeki, karena rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja keras kita tidak menyebabkan rezeki kita lebih banyak. Begitu juga tidak bekerja kita tidak menyebabkan rezeki kita lebih sedikit. Semua sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah ikhtiar bekerja, maka kita bekerja. Setelah itu kita tawakal, berpasrah diri, terserah Allah mau ngasih rezeki kita banyak atau sedikit, sehingga hati kita tenang, hadirin sekalian. Jadi karena kita sudah yakin bahwa rezeki itu sudah ada yang menanggung, berarti seharusnya kita tidak perlu merisaukan urusan rezeki, hadirin sekalian. Yang perlu kita risaukan, jangan sampai kita terjebak ke dalam rezeki yang haram, yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Kalau kita hindarkan yang haram, yang halal itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sudah terus-menerus mengkonsumsi yang haram, cara mencari rezekinya haram, maka yang halal itu terhalangi, hadirin sekalian. Maka tinggalkan yang haram, maka yang halal itu akan diberikan oleh Allah kepada kita, hadirin sekalian. Jadi kita orang yang beriman yakin terhadap rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanggungan umum, hadirin sekalian. Artinya seorang manusia mau beriman mau kafir pasti diberi rizki oleh Allah. Hewan, binatang ternak atau apapun yang melata di muka bumi, hewan apapun itu diberikan rizkinya oleh Allah dan tidak pernah tertukar, hadirin sekalian. Kita harus yakin terhadap tanggungan Allah ini, hadirin sekalian. Nah, ini namanya tanggungan yang umum, hadirin sekalian. Kalau tanggungan khusus, kalau orang menuntut ilmu, lebih lagi diberikan rizkinya oleh Allah untuk keperluan menuntut ilmunya, hadirin sekalian. Nah, ini yang disebut tanggungan yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi qaulihi, di dalam firman Allah, wa ma min dabbatin, tidaklah suatu pun yang melata,
fil ardi di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanggungan Allah yang umum yang semua makhluk dapat, semua makhluk diberikan, yaitu rezeki, hadirin sekalian. Jadi siapapun mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beriman tidak perlu khawatir terhadap rezekinya karena pasti akan dia dapat, hadirin sekalian. Fayakunu ma'nahu, maka makna hadis ini adalah ziyadatut taisiri, tambahnya kemudahan, wa raf'il mu'nati, hilangnya biaya, wal kulfati dan kesulitan, fi talabir rizki, di dalam memperoleh rizki, wa usulihi dan mendatangkan rizki ketika dia menuntut ilmu, hadirin sekalian. Jadi kalau kita punya anak, hadirin sekalian, anak-anak kita sekolah, jangan mikir biaya, hadirin sekalian. Udah sekolahin aja. Karena sekolah, Allah tahu anak kita sekolah, rezeki kita diberikan lagi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Jadi niatkan anak-anak kita dididik yang baik, hadirin sekalian. Anak-anak kita usahakan sekolah yang Islami, yang agama, usahakan niatkan sampai sarjana misalkan, hadirin sekalian. Wah, saya gimana, kerjaan cuma kuli, gak mungkin sanggup. Yakinlah, hadirin sekalian, yakin kepada Allah. Ya Allah, saya menyekolahkan anak, ya Allah, untuk mendidik anak menjadi soleh dan berilmu, ya Allah. Pasti Allah tambah rezekinya, hadirin sekalian. Jadi kita harus yakin kepada Allah bahwa penuntut ilmu rezekinya khusus, hadirin sekalian. Kalau kita sebagai orang tua diberikan anak, diamanahi anak, lalu anak kita sekolahkan, diberikan rezeki yang khusus juga oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Jadi kita yakin anak itu mendapatkan rizki lewat kita, hadirin sekalian. Kita yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita yakin kepada Allah, maka rizkinya ada, hadirin sekalian. Jadi ini kita yakin bahwa kalau kita menyekolahkan anak, hadirin sekalian, rezekinya pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Jadi orang yang menuntut ilmu ada tanggungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala sehingga rezekinya lebih diberikan kepada orang yang menuntut ilmu tersebut, hadirin sekalian. Begitu juga orang yang menyekolahkan anaknya tidak perlu khawatir, yakin terhadap jaminan Allah pasti akan cukup, hadirin sekalian. Jadi pasti akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin kepada janji Allah dan Rasulnya, hadirin sekalian. Jadi janji Allah Rasulnya kita yakin. Janji capres nggak usah yakin, hadirin sekalian, nanti kecewa, hadirin sekalian. Janji pemimpin tidak usah yakin, nggak yakin nggak apa-apa, nggak percaya nggak apa-apa. Jadi janji manusia nggak percaya nggak dosa, tapi kalau janji Allah harus yakin, hadirin sekalian, harus percaya, hadirin sekalian. Karena itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji akan mencukupi rizki semua makhluk, kita yakin kepada Allah. Kemudian Allah Rasulnya berjanji akan memberi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki khusus bagi para penuntut ilmu. Kita juga yakin, hadirin sekalian. Maka insya Allah orang-orang yang beriman yakin kepada janji Allah dan menyekolahkan anaknya sampai tinggi, hadirin sekalian. Di samping itu juga tentu lebih penting adalah sekolah-sekolah agama, hadirin sekalian. Jadi sekolah agama usahakan jangan dinomor duakan, hadirin sekalian. Ada SD, ada madrasah, pilihlah madrasah, hadirin sekalian. Misalkan kita nggak sempat ngajarin akidah, di madrasah ada pelajaran akidah. Misalkan kita sebagai orang tua nggak sempat ngajarin bacaan Al-Quran, di madrasah ada pelajaran Al-Quran hadis. Misalkan kita orang tua nggak sempat
mengajarkan fikih hadirin sekalian. Di madrasah ada pelajaran fikih hadirin sekalian, dan madrasah itu pelajaran umumnya sama dengan pelajaran yang bukan madrasah hadirin sekalian, yang sekolah umum hadirin sekalian. Jadi ada juga pelajaran PKN, IPA, IPS, matematika, itu ada semua hadirin sekalian. Cuma bobot pelajaran agamanya sangat banyak hadirin sekalian. Beda dengan sekolah umum yang hanya pelajaran agama hadirin sekalian. Sekolah umum itu pelajaran agama. Kita bisa bayangkan, agama itu sangat luas hadirin sekalian. Ada Al-Quran hadis. Di dalam Al-Quran hadis ada tajwid, ada tafsir, ada Al-Quran dan hadis juga tersendiri hadirin sekalian. Ada tauhid namanya akidah, ada akhlak, ada tasawuf, ada tata cara sholat, fikih, dan lain sebagainya digabung dalam satu pelajaran agama. Kira-kira dapat apa hadirin sekalian? Ya nggak dapat apa-apa, formalitas hadirin sekalian. Tapi kalau kita belajar di madrasah hadirin sekalian, kita yakin maka insya Allah itu lebih baik hadirin sekalian. Jadi kita menyekolahkan anak di madrasah itu insya Allah, misalkan nggak dapat kerja, ada ilmu agama yang didapat hadirin sekalian. Jadi SD itu setingkat MI, SMP setingkat dengan sanawiyah, kemudian SMA atau SLTA setingkat dengan aliyah, dan perguruan tingginya juga ada hadirin sekalian. Jadi kita orang yang beriman yakin kepada janji Allah hadirin sekalian. Insya Allah hidup ini jadi mudah hadirin sekalian. Wa fil hadisit tawili, wallahu a'lam, wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Wa fil hadisit tawili, dan di dalam hadis yang panjang, allazi dzakara fihi alaihi salam fadlal ilmi, yang di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan ilmu. Qala, Rasul bersabda, fi akhirihi, di dalam akhir hadis tersebut. Jadi ada hadis yang sangat panjang, lalu di akhir hadis tersebut berbunyi demikian: yulhimuhus su'ada'u, ilmu itu diilhamkan oleh Allah kepada orang-orang yang bahagia. Jadi ilmu itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bahagia. Artinya orang-orang yang ingin bahagia syaratnya adalah memiliki ilmu hadirin sekalian. Yakni yang dimaksudkan dengan domirhu adalah al-ilma, adalah ilmu hadirin sekalian. Jadi ilmu itu diilhamkan oleh Allah, maksudnya diilhamkan, diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang bahagia hadirin sekalian. Barang siapa yang ingin bahagia dunia harus pakai ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia akhirat harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu hadirin sekalian. Lanjutan hadisnya, wa yuhramuhul asqiya'u, dan diharamkan ilmu tersebut bagi orang-orang yang celaka. Artinya orang-orang yang celaka tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah celaka baik di dunia maupun di akhirat, dia tidak diberi ilmu hadirin sekalian. Jadi ilmu adalah syarat bahwa orang itu akan bahagia hadirin sekalian. Dan tidak memiliki ilmu itulah yang menyebabkan orang tersebut celaka baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga tidak ada pilihan bagi kita hadirin sekalian selain belajar dan menuntut ilmu hadirin sekalian. Walaysa min syai'in yajma'u jami'a anwa'il khairi ghairus sa'adati. Tidak ada yang mengumpulkan seluruh macam-macam kebaikan kecuali kebahagiaan. Jadi tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan.
yang bisa mengumpulkan segala macam kebaikan adalah kebahagiaan. Kita bekerja, kemudian berusaha, beraktivitas, tujuannya adalah bahagia, hadirin sekalian. Nah, Allah kasih tahu bahagia itu kalau seseorang itu memiliki ilmu, hadirin sekalian. Kalau kita memiliki ilmu, berarti kita insya Allah ditakdirkan menjadi orang-orang yang bahagia, hadirin sekalian. Walaysa min syai'in yajma'u jami'a anwa'ish syarri siwas saqawati. Tidak ada sesuatu pun yang mengumpulkan seluruh macam-macam keburukan selain kecelakaan. Jadi celaka itu adalah hal yang mengumpulkan segala macam keburukan. Jadi orang yang berkumpul segala macam keburukan itu adalah orang yang celaka, hadirin sekalian. Jadi misalkan kita punya duit banyak, tapi kita celaka, hadirin sekalian. Misalkan ketabrak mobil lalu kita sakit, maka duit banyak nggak dimiliki, hadirin sekalian. Maka harta benda nggak kita rasakan nikmatnya, hadirin sekalian. Misalkan kita di dunianya kaya, hadirin sekalian, di akhiratnya masuk neraka, maka kekayaan itu tidak berguna sama sekali, hadirin sekalian. Berarti kecelakaan adalah sesuatu yang harus kita hindari, hadirin sekalian. Dan kecelakaan itu, celaka itu bisa dihindari manakala kita memiliki ilmu, hadirin sekalian. Maka kita berusaha menjadi orang yang berilmu. Kita menuntut ilmu agama, ada majelis taklim, kita hadir, hadirin sekalian. Meskipun ilmu tersebut bisa diperoleh di dalam internet, hadirin sekalian, misalkan YouTube, tapi majelis taklim itu ada keberkahannya, hadirin sekalian. Berkumpul dengan orang-orang soleh beda dengan kita ngaji di YouTube, hadirin sekalian. Ilmunya bisa kita ambil, tapi ada rasa yang hilang, ya hadirin sekalian. Dan itulah keberkahan, hadirin sekalian. Dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, dengan orang-orang soleh pada saat menuntut ilmu, itu fadilahnya luar biasa banyaknya, hadirin sekalian, yang menyebabkan kita menginginkan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun ngaji di internet itu bisa dan itu pun bagus, hadirin sekalian, tetapi jangan juga meninggalkan majelis taklim, hadirin sekalian. Faqad alimta, sungguh kamu telah mengetahui, bima taqaddama, dengan penjelasan yang telah terdahulu, annahu la uzra li jahilin, tidak ada uzur, tidak ada alasan, li jahilin, bagi orang yang bodoh, indallahi, di sisi Allah, fi tarkil ilmi, di dalam meninggalkan menuntut ilmu. Jadi tidak ada alasan di sisi Allah seorang yang bodoh itu meninggalkan menuntut ilmu. Nanti ketika di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu kenapa enggak menuntut ilmu? Saya sibuk, ya Allah, saya sibuk ngurus bisnis, saya sibuk ngurus duit, saya sibuk ngurus perdagangan saya, ya Allah. Maka alasan seperti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk, ya Allah, saya miskin, ya Allah, gak punya duit, gak punya apa-apa, sehingga gak bisa menuntut ilmu. Maka alasan seperti itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian. Wa kadzalika, begitu juga, la uzra, tidak ada alasan, li alimin, bagi orang alim, fi tarkil amali bi ilmihi, meninggalkan amal terhadap ilmunya. Jadi orang alim juga tidak bisa beralasan untuk tidak beramal, karena dia tahu, ya Allah, saya tidak mengamalkan karena
ini, nah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu wajib mengamalkan, orang yang tidak tahu wajib menuntut ilmu lalu dia tahu dan juga mengamalkan ajaran agama. Hadirin sekalian, dua-duanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bodoh tidak mau menuntut ilmu dan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya juga termasuk orang yang rugi. Hadirin sekalian, wa mathalul jahilil muqassiri fi talabil ilmil wajibi alaihi, perumpamaan orang bodoh yang tidak menuntut ilmu yang wajib, kama sali abdin, seperti hamba sahaya, arsala ilaihi sayyiduhu kitaban, yang oleh tuannya mengirimkan sebuah surat, ya'muru fihi bi asya'a yanhahu fihi, lalu di dalam surat itu tuannya menyuruh sesuatu dan mencegahnya dari sesuatu. Walam yanzur, lalu hamba sahaya itu tidak melihat sama sekali fi dzalikal kitab, surat itu. Walam ya'rif fihi aslan, dan tidak mengetahui sama sekali pesan yang ada di dalam surat itu, ma'al qudrati, padahal dia mampu, ala dzalika, terhadap hal itu, ditamakkuni fihi, karena dia memungkinkan untuk mampu. Hadirin sekalian, jadi seorang pembantu misalkan disuruh sama majikannya, suruhannya ada di dalam surat, lalu pembantu itu tidak mau melaksanakan suruhan majikannya karena enggak baca surat, maka yang terjadi adalah pembantu itu bisa dipecat, bisa dimarahi, bisa dihukum oleh majikannya. Hadirin sekalian, nah sekarang kita manusia yang menciptakan Allah, lalu kita tidak mau taat pada Allah karena kita enggak tahu. Hadirin sekalian, maka kita dipecat jadi manusia. Hadirin sekalian, cari bumi lain selain buminya Allah yang enggak ada. Hadirin sekalian, yaitu kita akan mendapatkan azab maupun siksa Allah, naudzubillah, lantaran kita tidak tahu lalu tidak melaksanakan perintah-perintah Allah maupun menjauhi larangan Allah. Hadirin sekalian, wa masalul alimi, perumpamaan orang alim, alladzi lam ya'mal, yang tidak mengamalkan, bi ilmihi, dengan ilmunya, kama saliman nazara fi kitabin, seperti orang yang melihat surat tersebut, sayyiduhu, yang diberikan oleh pemilik, oleh majikannya, wa alima fihi, dan mengetahui apa-apa perintah tersebut, falam yatamassal li syai'in awamirahu, tetapi tidak melaksanakan sedikit pun perintahnya, walam yajtanib li syai'in min nawahihi, dan tidak menjauhi sedikit pun larangannya, allazi nassu alaihi fi kitabihi, yang ada di dalam surat tersebut. Hadirin sekalian, jadi ada seorang pembantu, lalu dia baca suratnya, oh perintah majikan ini, oh larangan majikan ini, disuruh nyapu enggak nyapu, lalu dilarang keluar, dia malah keluar, maka pembantu tersebut pasti dipecat oleh majikannya. Hadirin sekalian, dia baca surat, tahu perintahnya, tapi tidak mau melaksanakannya, pasti pembantu tersebut dipecat oleh majikannya. Hadirin sekalian, atau kalau nggak dipecat dihukum atau dimarahi. Hadirin sekalian, nah yang menciptakan kita ini Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, kita berilmu, kemudian kita tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka kita pun dihukum, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dipecat jadi manusia, kita dipecat jadi manusia, atau cari bumi lain selain buminya Allah. Hadirin sekalian, tentu itu tidak bisa. Yang jelas adalah kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tahu tapi tidak mau melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti, dua-duanya tidak melaksanakan perintah Allah,
tidak menjauhi larangan Allah, dua-duanya mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang alim lalu enggak mengamalkan ilmunya tidak diamalkan, lalu dia hidup seenaknya, maka dia pun dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Jadi orang yang berilmu memiliki peluang untuk mengamalkan, hadirin sekalian, karena dia tahu. Kalau tahu berarti ada peluang untuk mengamalkan ilmunya. Tapi kalau orang yang tidak tahu, hadirin sekalian, tidak punya peluang untuk mengamalkan ilmunya karena dia tidak tahu, tidak mengamalkan perintah Allah maupun dia melaksanakan larangan Allah karena tidak tahu, tidak ada alasan bagi Allah Subhanahu wa taala. Alasan itu ditolak oleh Allah di akhirat nanti, hadirin sekalian. Maka tidak ada jalan lain selain kita tekun belajar agama, hadirin sekalian. Jangan dengerin orang yang ngomong, jangan belajar agama jangan dalam-dalam, nanti jadi teroris. Nah, ini ucapan yang nggak benar, hadirin sekalian. Dengan mendalami agama makin bijak mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada, hadirin sekalian. Makin mudah dia bersikap, hadirin sekalian, dan bukan malah jadi teroris, hadirin sekalian. Justru teroris itu nggak ngerti agama, jadi kejebak, hadirin sekalian. Jadi dia menghalalkan segala cara, yang penting tujuannya tercapai, hadirin sekalian. Jadi mendalam agama insya Allah menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.